Shalom, saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam Kidung Agung pasal yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-13. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang begitu indah yang Kau hadirkan bagi setiap kami. Kami teramat percaya karya-Mu selalu menata kehidupan kami. Karya-Mu selalu hadir dalam hidup kami. Dan karya-Mu itulah yang selalu hadir menuntun langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam Kidung Agung pasal yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-13. Begini firman Tuhan. Di pintu mempelai perempuan, dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga. Tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah, manisku, jelitaku, marilah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom, pernah punya kerinduan yang sangat untuk bertemu dengan kekasih hatimu? Pernahkah kita punya kerinduan yang sangat untuk segera bertemu dengan orang atau pribadi yang selalu kita pikirkan, yang selalu kita renungkan, yang selalu hadir dalam kehidupan, bahkan di dalam pikiran dan perjalanan kerinduan hati kita yang terdalam? Pernahkah mengalami itu? Ya, mungkin untuk laki-laki dewasa, pernahlah, atau perempuan dewasa, atau ya mungkin yang beranjak pemuda yang pernah mengalami ketertarikan dengan lawan jenis, pastilah pernah mengalami situasi itu ya. Ada kerinduan, ada keinginan yang sangat bagaimana untuk bertemu dengan kekasih hatinya, bagaimana bertemu dengan pribadi yang dia rindukan, pribadi yang dia mungkin mimpikan selama ini, dan mungkin ada jarak yang memisahkan begitu jauh, begitu sepertinya sesuatu yang untouchable, tak tersentuh. Hanya mungkin lewat media atau lewat Facebook atau apapun itu yang dihadirkan oleh teknologi saat ini. Kerinduan itu, keinginan bertemu itu dinyatakan oleh seorang pemuda Salomo atau Raja Salomo. Ketika menuliskan ini, Salomo punya kerinduan, keinginan untuk bertemu dengan kekasih hatinya. Bahkan dikatakan sepertinya ini adalah istri pertamanya atau pribadi yang dia kagumi di masa mudanya. Kita tahu Salomo dengan istri dan gundiknya berapa gitu ya, nggak usah disebut ya. Tapi yang satu hal yang bisa kita lihat adalah Salomo adalah pribadi yang romantis. Pribadi yang mampu mengungkapkan kerinduannya, isi hatinya itu lewat untayan puisi, mengungkapkan tentang rasa cintanya, keinginannya itu
lewat tulisan, lewat kata, dan menjadi bagian terindah bagi kita pada saat ini. Sampai-sampai dikatakan ini adalah sebuah kidung agung. Ini sebuah kidung, sebuah ungkapan. Ya, ungkapan perasaan yang terdalam dari seorang Salomo. Dan kita melihat bagaimana kerinduannya, bagaimana keinginannya untuk bertemu itu, bagaimana hasratnya untuk bertemu dengan kekasih hatinya, untuk menggapai impiannya, bertemu dengan pujaan hatinya. Memang seperti itulah pribadi yang seharusnya punya cinta yang tulus, punya kasih yang luar biasa, akan mengupayakan sebagaimanapun tantangan, sebagaimanapun pergumulan, dia pasti akan mengusahakannya. Dan apapun yang menjadi tantangannya, sebagai ungkapan hatinya, sebagai ungkapan perasaannya, sebagai kerinduannya, dia pasti akan mengupayakan. Dia pasti akan mengejarnya. Dia pasti akan menjumpainya. Sehingga ada ungkapan mengatakan, ya memang Salomo, siapa sih perempuan yang tidak akan tertarik dengan seorang Salomo ketika itu. Dan firman Tuhan menggambarkan bagaimana Salomo itu mengungkapkan rasa sukacitanya, keinginannya untuk bertemu dengan pujaan hatinya itu. Kegembiraan sukacitanya itu digambarkan, dimetaforakan seperti kijang atau anak rusa yang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Begitulah kegirangannya, begitulah sukacitanya. Ingin bertemu dengan kekasih hatinya, ingin bertemu dalam suasana, melepaskan kerinduannya. Memang dalam situasi ini ada juga yang meragukan kitab Kidung Agung ini. Sebab memang kitab ini tidak mencerminkan atau tidak mengungkapkan, bahkan membawakan nama Allah di dalam kitabnya. Tapi firman Tuhan, teolog mengatakan bahwa ungkapan ini adalah ungkapan yang terinspirasi dari seorang yang diberkati Tuhan, dari seorang pribadi yang mengenal kasih Tuhan itu di dalam kehidupannya. Dan ini menjadi ungkapan sama seperti di dalam kitab Perjanjian Baru. Bagaimana orang percaya itu dengan Yesus adalah ibarat mempelai laki dan ibarat mempelai perempuan. Bukankah itu yang menjadi kerinduan juga Tuhan Yesus dengan umatnya? Tuhan Yesus dengan orang percaya. Bahwa kerinduan yang sangat itu juga hadir di dalam diri Tuhan Yesus yang ingin kita bertemu, yang ingin kita bersatu, yang ingin kita bersekutu, yang ingin kita satu di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita, bahkan di surga yang nyata yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Lihatlah kerinduan yang sangat itu, lihatlah apa yang dilukiskan oleh Salomo di dalam perikop kita ini. Berbagai cara dia lakukan, berbagai cara dia usahakan agar dia bisa bertemu, dia bisa berbicara, dia bisa dekat, dia bisa menyatu dengan kekasih pujaan hatinya. Mari kita melihat usaha itu dia katakan. Dia berlari, dia mengejar, dia melihat situasi, dia memperhatikan sekelilingnya, sambil terus berbicara. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Bahkan dia mengungkapkan kalimat pujian, bahkan dia meminta, memunculkan ungkapan. Bagaimana dia membujuk, bagaimana dia berharap agar kekasih hatinya itu terenyuh hatinya, agar kekasih hatinya itu mampu merasakan
apa yang ada di dalam hatinya, apa yang menjadi keinginannya untuk bertemu dengan pujian hatinya. Sama seperti tema kita saat ini, bahwa Tuhan mengetahui kedalaman hatimu, bahkan Tuhan mengetahui apa yang diinginkan oleh hatimu. Dan biarlah itu juga menjadi kekuatan bagi setiap kita, bahwa ketika kita memahami Tuhan itu mengetahui isi hati kita, keinginan hatimu yang terdalam, ingin bertemu dengan Tuhanmu, keinginan hatimu yang selalu berusaha untuk dekat dengan Tuhanmu, itu Tuhan ketahui, itu Tuhan mengerti. Bahkan ketika mulut kita tidak mampu untuk berbicara, bahkan ketika mulut kita tidak mampu untuk mengungkapkan kata-kata itu, sesuatu yang begitu berat dalam hati kita, firman Tuhan mengatakan Tuhan mengetahui isi hatimu. Bahkan Tuhan mengatakan Tuhan tidak melihat wajah, tapi Tuhan melihat hatimu. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang berikut yang mau dinyatakan, bahwa memang cinta itu, bahwa memang kasih itu butuh tindakan. Bahwa cinta itu, kerinduan itu butuh sebuah tindakan. Sebab cinta itu juga seperti cinta yang dikatakan, seperti kasih yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan kasih agave-nya, bahkan memberikan pengorbanan, bahkan mampu mati di kayu salib itu untuk memberikan penebusan untuk orang-orang yang dikasihinya, untuk orang-orang percaya yang selalu hadir di dalam kehidupan bersama Tuhan dalam hidupnya. Maka sekali lagi, cinta itu butuh pengorbanan. Cinta itu butuh tindakan. Seperti apa yang dikatakan oleh Salomo itu. Dia selalu berusaha, bahkan berulang kali dia katakan, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Berulang kali kalimat itu dia nyatakan, ingin mengatakan bahwa keinginannya itu adalah keinginan yang sangat. Kerinduan itu adalah kerinduan yang sangat. Maka dia berusaha mendatangi, bahkan dia berusaha untuk tetap bertemu. Bukankah begitu cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita? Seperti apapun kita menjauh, seperti apapun kita mengelak dalam kehidupan kita, tapi kasih Yesusmu, kasihnya yang unconditional, kasihnya yang universal itu selalu ingin agar kita menyatu dengan Tuhan. Dia bahkan mau berkorban, dia bahkan mau menjelma hadir sebagai seorang pribadi manusia, bahkan mau menjadi hamba, agar Tuhan dekat dengan kita, agar Tuhan menyatu dengan kekasih hatinya, agar ungkapan bahwa Tuhanlah mempelainya menjadi kekuatan buat setiap orang percaya. Itu yang Tuhan mau. Lalu apa yang terakhir yang mau dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini? Lihatlah ajakan yang berikutnya. Dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, marilah melihat semerbak wewangian, semerbak bunga-bunga yang mekar, semerbak bunga-bunga yang memunculkan keindahan. Begitulah suasana ketika kita bertemu dengan Tuhan kita. Begitulah suasana ketika cinta itu adalah cinta yang tulus. Ketika itu adalah cinta yang diberkati dengan kasih yang dari Tuhan Yesus itu. Bahwa cinta itu akan menghadirkan sukacita, akan menghadirkan kedamaian, akan menghadirkan sebuah keberadaan, apa yang kita sebut seperti orang yang sedang, pribadi yang sedang jatuh cinta. Seperti yang dinyatakan bahwa jatuh cinta itu berjuta rasanya. Begitulah suasana ketika kita bertemu dengan Tuhan itu. Begitu luas suasana ketika kita
sebagai pribadi yang dipersatukan dengan Tuhan itu. Yang adalah suasana sukacita. Bahkan apapun yang menjadi pergumulan kita, bahkan apapun yang menjadi tantangan, bahkan apapun yang menjadi sesuatu yang membebani kehidupan kita, perjumpaan dengan Tuhan itu, sukacita di dalam Tuhan itu akan melenyapkan setiap pergumulan itu. Maka itulah menjadi kerinduan Tuhan. Ayolah, cepatlah, bergegaslah. Dan itu biarlah menjadi respon yang kuat dari dalam diri kita. Takkan mungkin satu tangan bisa bertepuk. Bertepuk itu harus dua tangan. Maka jangan biarkan Tuhanmu bertepuk sebelah tangan. Tapi jawablah kerinduan itu menjadi kerinduanmu juga dan terwujud nyata di dalam dirimu. Sehingga uluran tangan Tuhan Yesus engkau sambut. Uluran tangan Tuhan Yesus engkau raih. Sehingga berjabat tangan dan dimungkinkan cinta itu saling menyatukan satu dengan yang lain. Maka saudaraku, apa yang mau dinyatakan dalam kebenaran firman Tuhan yang menjadi refleksi bagi kita saat ini? Tidak lain adalah kerinduanmu yang sangat, keinginanmu yang sangat untuk bertemu dengan Tuhan itu, wujudkanlah dengan tindakanmu. Kalau saat ini kita beribadah online, tetaplah lakukan. Sebab Tuhan juga hadir di tengah-tengah rumahmu, di tengah-tengah tempatmu. Maka jangan mengeluh, maka jangan batasi karya Tuhan itu. Wujudkanlah kerinduanmu itu. Sebab lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik satu hari bersama dengan Tuhan daripada 1000 hari bersama dengan keberadaan dunia ini. Lalu apa yang kedua? Mau menjadi pengantin bagi Tuhan Yesus. Mau disatukan dengan kekasih Tuhan itu, menjadi kekasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan katakan, Tuhan tahu isi hatimu. Maka biarlah hatimu itu selalu bersukacita di dalam Tuhan. Biarlah hatimu itu selalu hanya ingin diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah hatimu itu hanya dilingkupi oleh apa yang Tuhan mau di dalam hidupmu. Lalu apa yang ketiga? Benar, tantangan itu pasti akan ada. Pergumulan itu pasti akan nyata. Tapi percayalah, perjumpaanmu, persekutuanmu, ungkapan cintamu, kerinduanmu kepada Tuhan itu haruslah tetap terjadi dan menjadi kekuatan di dalam kehidupanmu. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Salomo di nats yang lain, bahwa air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Maka jangan pernah padam cintamu kepada Tuhan Yesus oleh pergumulan, oleh tantangan. Bahkan mungkin engkau tidak bertemu dengan kekasih hatimu sampai saat ini. Tapi biarlah cintamu yang kuat, kasihmu yang dalam itu akan tetap bernyala-nyala di dalam kehidupanmu. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat kami. Dan Tuhan mengenal setiap isi hati kami. Hati kami mau dipenuhi oleh Tuhan. Hati kami hanya mau dipenuhi dengan firman Tuhan. Sehingga itu menjadi kekuatan kami untuk bertemu dengan Tuhan di dalam hari-hari kehidupan kami. Bahkan satu hal yang pasti, bersama dengan Tuhan, sukacita kami pasti akan melimpah. Ini kami Tuhan, terjadilah seperti yang Engkau mau. Penyahkan Tuhan virus corona ini. Amin.